Surga bukan buat yang so hebat, tapi buat yang punya hati kayak anak kecil. Menurut aku ya Gerena, kayaknya orang dewasa deh. Enggak dong, yang gampang masuk surga itu anak kecil. Enggak Annelies, orang dewasa. Udah guys, Anak stop. Anak-anak itu begitu percaya dengan orang dewasa. Sangat percaya, itu sebabnya kan selalu pesan ke anak-anak. Kalau ada yang ngajak kamu, nggak kenal jangan ikut ya. Iya. Yang baru kenal sekalipun, kalau memang anak itu suka jalan, ayo jalan, pasti langsung ikut jalan. Ya. Kepolosan itu yang digambarkan dalam pelajaran kita, bahwa percaya sepenuhnya seperti mana anak-anak. Sekarang kita diingatkan kembali, ya. Mari kita diingatkan kembali, diremajakan kembali kita punya iman, ya. Bahasanya cukup ini ya, meremajakan iman. Jadi Val, menurut kamu, orang yang lebih gampang masuk surga itu anak kecil atau orang dewasa? Menurut aku ya Gerena, kayaknya orang dewasa deh. Enggak dong, yang gampang masuk surga itu anak kecil. Enggak Annelies, orang dewasa. Udah guys, anak stop. Mending daripada kita ribut kayak gini, apalagi nerka-nerka siapa yang lebih gampang masuk surga, kita belajar aja gak sih lebih baik? Thank you ya Kak Gerena udah nyadarin kita kalau kita. Benar banget. Kalau nggak disadarin kayak gini, kayak kita udah ribut duluan deh, Ayas. Banget. Ya udah deh, karena Kak Gerena bilang gitu, ayo kita pelajarin pelajaran Cornerstone ke-9. Tapi sebelum itu kita mau ngapain? Oh iya, kita mau ingetin nih untuk teman-teman yang belum punya buku Cornerstone seperti kita ini, bisa langsung kontak nomor Hub Channel Indonesia di bawah ini atau langsung ke sosial medianya supaya kita bisa belajar bareng-bareng. Bener banget. Jadi judulnya yaitu Meremajakan Iman Kamu. Nah, karena Kak Feli udah ingetin nih, jadi kan bukunya nggak mungkin langsung sampai nih ke teman-teman Cornerstone. Bener banget, Annelies. Jadi teman-teman Cornerstone bisa baca melalui Alkitab, Kitab Markus 10 ayat 13 sampai 16, kemudian Matius 19 ayat 13 sampai 15, dan Lukas 18 ayat 15 sampai 17. Siapa duluan yang mau mulai? Masuk ke dalam cerita? Oke, boleh. Kita masuk ke dalam cerita. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu, dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tapi Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan sorga." Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Oke. Ternyata yang dipertanyakan Kak Gerena tadi sesuai dengan pelajaran kita ya. Benar banget. Berhubungan. Nah,
Jadi buat cari tahu siapa sih sebenarnya yang lebih mudah masuk surga, mendingan langsung kita jabarin kali ya apa isi ceritanya. Kalau menurut kamu Gerena? Anak kecil, karena anak kecil tuh memiliki kepercayaan yang tulus dan mereka juga rendah hati, dan Tuhan juga mengajarkan itu ke kita. Jadi mungkin anak-anak kecil jauh lebih oke untuk masuk surga. Benar banget. Jadi cerita Kak Feli boleh nih Kak kasih Feli. pandangan aku nih. Kalau menurut aku, anak kecil atau orang dewasa itu sama-sama bisa masuk surga, asalkan sebenarnya tadi digarisin kalau misalkan kasih dari anak-anak kecil ini tuh lebih tulus gitu loh. Jadi orang dewasa juga bisa ngikutin kasih yang kayak anak-anak kecil ini punya, karena itu lebih levelnya biar sama ya. Iya. Jadi keduanya bisa masuk Ke dalam surga. asalkan bisa sama-sama melakukan itu. Benar banget. Bener. Nah, jadi karena kalian udah kasih jawaban, mendingan sekarang aku mau jelasin nih secara singkat apa sih sebenarnya pelajaran kita yang ke-9 ini. Jadi di sini tuh menceritakan tentang banyak orang-orang tua yang membawa anak-anak kecil nih kepada Yesus kan. Benar banget ya. Tapi ada kendala nih. Kenapa? Muridnya itu marah. Iya, murid-muridnya marah karena mungkin merasa terganggu gitu. Benar ya. banget. Yesus jadi terganggu. Tapi ketika Yesus melihat itu, malah Yesus yang marah kepada murid-muridnya. Iya. Dan dia berkata, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Benar. Aku setuju banget sama kalian berdua kalau anak kecil tuh masuk surga karena mereka adalah anak kecil yang polos, yang melakukan semuanya sesuai dengan kehendak dan keinginan bahkan hati mereka gitu. Iya, benar banget. Mungkin Gerena ada tambahan lagi? Atau Kak Feli? Iya. Gerena boleh. Menurut aku udah cukup. Oke, sudah cukup. Kak Feli, apakah ada tambahan? Ngelanjutin cerita yang kamu sih. Di situ juga Yesus memberkati anak-anak kecil itu. Kita tahu kan. Terus Yesus juga ngomong, kalau biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, karena Yesus juga suka nih ngeliat anak-anak kecil yang polos ini kan. Jadi kayak Yesus merasa jangan halangi mereka, biarkanlah mereka datang gitu ya. Jadi di situ juga Yesus memberkati anak-anak itu. Kalau gitu aku jadi pengen deh jadi anak kecil yang masih polos gitu. Tapi kamu udah besar. Tapi ya salah satu bisa lakuin itu. Iya bener banget kata Benar. Kak Gerena. Kita masih bisa ngelakuin karena belum terlambat kan. Nah sekarang Nih, Gerena sama Enelis mau denger gak fakta-fakta menarik nih dari mau pelajaran banget, kita? aku mau banget. Mau banget. Mau Oke. tahu banget. Karena kita mau tahu banget nih fakta-fakta menarik dari Profesor Corner. Kita akan masuk dalam segmen Apakah kamu tahu? Apakah kamu tahu? Kenapa ya orang-orang dewasa pengen jadi muda lagi? Padahal anak-anak pengen cepet dewasa. Nah, Profesor mau kasih tahu nih tentang satu kata, yaitu juvenile, yang artinya remaja. Nah, kata ini tuh ternyata berasal dari akar kata yang sama dengan kata rejuvenate, alias bikin muda lagi. Bahkan juga ada kata rejuvenescence, yang artinya jadi muda kembali. Nah, gimana? Keren ya? Tapi, jauh sebelum kata-kata itu muncul, Yesus sudah lebih dulu ngajarin pentingnya jadi seperti anak kecil. Bukan berarti kita jadi harus kelihatan kayak bocah ya. Tapi, kita harus punya hati yang sederhana, penuh percaya, dan penuh kasih seperti halnya anak-anak. Yuk jaga hati kita tetap muda di hadapan Tuhan. Gimana caranya? Mulai aja dengan percaya tanpa ragu, kasih tanpa syarat, dan terus berharap kayak anak kecil yang tahu bapaknya pasti jagain dia. Hari ini, ayo coba satu hal kecil yang bisa nunjukin iman dan harapan kamu. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk membimbing kamu mempelajari Alkitab lebih dalam lagi bersama Cornerstone, terlebih lagi terhadap pendeta Beni Tamuna. Shalom pendeta. Gimana kabarnya pendeta? Baik. Puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan, baik, Pak Pendeta. Sehat pendeta. Jadi Pak Pendeta, kami tadi udah baca pelajaran Cornerstone yang
ke-9. Judulnya Meremajakan Iman Kamu. Oke, tapi sebelumnya Gerena boleh baca ayat intinya, Gerena. Untuk ayat intinya terdapat di Markus 10 ayat 13 sampai 14. Lalu, orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan." Oke. Nah, karena sudah membacakan ayat inti dan tadi kita sudah review ya, Pendeta. Benar Jadi kita udah sekali. baca nih. Sekarang kita tuh ada sesuatu yang bergebu-gebu di hati kita, Pendeta. Pengen banget nanya nih. Nah, bener banget kata Kak Gerena, kita tuh Gerena mau nih nanya. pengen banget Kayak nanya. Kak Gerena ya yang mau duluan bertanya. Oke deh. Boleh. Oke, untuk pertanyaan pertama nih Pendeta. Apa sih bedanya anak-anak dan orang dewasa waktu mereka menerima kerajaan surga? Dan sifat-sifat apa dari anak-anak yang bikin mereka lebih gampang percaya sama Tuhan, tapi justru jadi tantangan juga buat orang dewasa? Iya, dalam pelajaran kita kan memberikan bahwa banyak anak-anak kemudian datang pada Yesus itu orang yang suka dengan anak-anak. Ya. Kalian kan suka dengan anak-anak pasti kan? Benar. Ya. Kebenarannya gitu sih. Benar banget. Bener, Pendeta suka sekali, sama suka anak-anak. anak-anak. Rata-rata kita umumnya ya, orang agak dewasa sedikit saja suka dengan anak-anak. Anak kan lucu ya, polosnya dengan segala senyumnya, dengan segala tingkah lakunya. Bahkan kadang-kadang mungkin kalau kita lagi jalan di tempat umum kita lihat anak-anak yang ngambek sekalipun, yang istilah kita tantrum sekalipun, begitunya kita anggap lucu gitu ya. Memang itulah anak-anak itu dengan model mereka, dengan gaya mereka dan lain sebagainya. Anak itu begitu polos. Yang kedua adalah anak-anak itu begitu percaya dengan orang dewasa. Sangat percaya. Itu sebabnya kan selalu pesan ke anak-anak, kalau ada yang ngajak kamu nggak kenal jangan ikut ya. Iya ya. Kasar kita dipesankan ya, jangan ikut ya. Jangan ini begini dengan orang yang nggak kenal. Ya. Karena anak-anak tuh percaya saja, apalagi sudah kasih misalnya permen, coklat, ya coklat pasti datang. Ini permen pasti datang gitu kan. Jadi setiap hal anak-anak itu begitu yakin, begitu percaya kepada siapapun dengan segala kepolosannya. Yang penting diajak ya ikut gitu ya. Gimana ya ikut gitu. Jadi Yesus menggambarkan anak-anak ini seperti kita itu seperti anak-anak gitu loh, yang memang dengan segala kepolosannya, dengan segalanya mengikut Yesus itu tanpa ada nggak susah-susah lah gitu ya. Mungkin kalau kita bilang ayo ke Tuhan, wah nanti dulu nih besok mau ulangan, mesti belajar dulu, mau pergi dulu, wah mungkin kita seperti itu. Atau misalnya ayo kita pelayanan sana yuk untuk bantu orang ini, nanti dulu aku ada kerjaan ini gini ya. Tapi kalau anak-anak ayo ikut ayo jalan-jalan ya. Siapapun, kadang-kala juga anak-anak ada yang baru kenal sekalipun, kalau memang anak itu suka jalan, ayo jalan, pasti langsung ikut jalan ya. Kepolosan itu yang digambarkan dalam pelajaran kita, bahwa percaya sepenuhnya seperti mana anak-anak. Oke. Sudah terjawab? Sudah dong. Oke, udah terjawab ya Gerena. Selanjutnya aku Pak Pendeta, ada pertanyaan. Jadi apa yang bisa kita tiru dari karakter anak-anak dalam hubungan kita dengan Tuhan, Pak Pendeta? Iya, dalam hubungan kita dengan Tuhan karakternya ya sama seperti anak-anak yang percaya 100%. Mereka nggak nanya mau ngapain, menyesatkan apa enggak, benar apa enggak, mereka nggak tanya. Kalau bilang ayo ikut. Ya. Jadi gambaran kepolosan, gambaran keluguan, gambaran penyerahan sepenuhnya, gambaran percaya pada anak-anak itu yang ingin digambarkan bagi kita bisa tiru. Jadi pelajaran kita kan memberikan judul meremajakan iman kamu. Maksudnya bahwa ya sekali-sekali kita mungkin selama ini iman kita mulai hitung-hitungan gitu ya. Kalau pergi sana untungnya apa sih? Ya, ini apa sih? Mungkin kita mulai hitung-hitungan. Sekarang kita diingatkan kembali, ya. Mari kita diingatkan kembali, diremajakan kembali kita punya iman,
ya bahasanya cukup ini ya, meremajakan iman. Jadi dibuat baru lagi iman kita supaya kita bisa mendapatkan hal yang lebih sama seperti kita pada waktu pertama-tama percaya kepada Tuhan. Oke, terima kasih banyak Pak Pendeta. Sudah terjawab ya Kak Feli? Sudah terjawab, Nah, Annelies. karena kalian berdua udah nanya, sisa aku nih. Aku mau bertanya Pendeta. Aplikasi apa sih yang kita dapat ambil dari cerita kita pada minggu ini? Pekan ini? Iya, pekan ini kita dimintakan untuk datang kepada Tuhan, kemudian ya kalaupun ada orang yang halang-halangin, ya terobos saja deh gitu ya. Satu, tapi lain pihak jangan juga kita menghalangi orang yang mau datang kepada Tuhan. Misalnya, gue mau ikut pelayanan sih, nggak usah yuk, mau gue kesini yuk. Atau mau ke gereja nih, nggak usah lah kesini yuk. Jangan juga kita menghalangi orang yang mau datang. Ya, murid-murid kan menghalangi ya. Iya Pendeta. Menghalangi. Jangan katanya gitu kan. Kenapa? Takut. Padahal Tuhan lah sama siapa saja, apalagi dengan anak-anak, dia juga senang. Ya, jadi tidak membatasi diri kita dengan kegiatan-kegiatan yang kita rasa ada untung ruginya, ya. Tidak juga kita menghalangi orang lain pada waktu orang lain ingin datang kepada Tuhan. Jadi mari kita biarkan, bahkan kita dorong sama-sama kita ikut mencari Tuhan atau berjalan bersama Tuhan. Di lain pihak, mari kita jalan dengan Tuhan sama seperti anak-anak berjalan main percaya saja, ya, datang sepenuhnya dengan segala kerelaan hati tanpa ada embel-embel lainnya, tanpa beritukan untung rugi kalau ngikut Tuhan dan lain sebagainya. Oke, Terima kasih Pendeta. Sudah terjawab nih kita bertiga. Karena kita sudah menanyakan beberapa pertanyaan ke pendeta, pada saat ini kita akan menyaksikan segmen Apakah Pendapatmu? Perkenalkan, nama aku Claudi, aku kelas 11, aku dari SMA Perguruan Advent Salemba. Halo, perkenalkan nama aku Katrina, kelas 10-3 dari Perguruan Advent Salemba. Nama saya Andi Senja Pantolmepa, saya kelas 11 dan saya dari SMA Perguruan Advent Salemba. Halo, nama aku Macy, aku dari 11-3 dan aku dari Perguruan Advent Salemba. Perkenalkan, nama saya Jerome, saya dari kelas 10 dan saya dari SMA Perguruan Advent Salemba. Aku setuju, tetapi ketika seorang itu mau percaya, dia harus punya alasan yang jelas kenapa dia percaya. Nggak bisa dia langsung percaya aja, karena biasanya anak-anak itu walaupun dibohongin sama orang yang lebih dewasa, dia bakal tetap percaya aja karena dia belum mengerti. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan yang misalnya sudah lebih dewasa, kita harus mengerti dan percaya. Setuju, karena biasanya anak-anak itu masih polos dan mereka masih mau percaya kepada orang yang lebih dewasa. Saya setuju karena Tuhan selalu mengajarkan kita untuk selalu rendah hati dan seperti mempunyai hati seperti anak-anak. Setuju, karena hati anak-anak itu kan masih polos dan kita harus percaya juga, dalam artian kita harus bijaksana. Setuju, karena anak-anak kan masih kecil, dia selalu jujur dan tidak mungkin dia tidak jujur. Tidak setuju, karena tergantung pendidikan orang tuanya bagaimana ke anak itu. Tidak setuju, karena anak-anak juga diajarkan untuk bertanggung jawab. Masa kita yang lebih remaja juga harus bersikap bertanggung jawab. Setuju, karena anak-anak itu mempunyai hati yang tulus dan juga rendah hati. Saya tidak setuju karena Tuhan tidak mengajarkan kita untuk melakukan hal yang tidak seperti itu. Tidak setuju. Ketika kita sudah percaya dan kita sudah beriman dengan hal itu, kita harus mau bertanggung jawab dan harus terus belajar. Kita nggak boleh manja-manja. Iya, saya setuju karena Tuhan Yesus selalu mengajarkan kita
untuk selalu mempunyai hati yang tulus dan baik hati. Ya, karena dalam Alkitab juga diajarkan agar kita harus bersikap tulus seperti anak-anak. Setuju, karena Yesus mengatakan bahwa anak-anak itu adalah contoh dari kejujuran dan ketulusan. Setuju, karena biasanya anak-anak itu mempunyai sifat tulus dan setia juga. Setuju, karena Tuhan Yesus pasti senang dengan anak-anak yang bersikap baik. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Oke, tadi kita udah dengar nih respon atau pendapat dari teman-teman kita, setuju atau enggak setuju. Menurut Gerena sama Annelies, kalian pilih yang mana? Siapa dulu? Kak Gerena. Gerena deh. Aku nggak setuju sih sama pernyataan kedua. Pernyataan kedua tadi kan dibilang menjadi seperti anak-anak dalam iman, artinya kita boleh bersikap manja dan tidak mau bertanggung jawab. Aku nggak setuju karena bukan berarti kita harus menjadi kekanak-kanakan, tapi yang dimaksud adalah kita harus tetap tulus, rendah hati juga. Benar banget. Ayas? Kalau aku setuju dengan poin pertama, di mana orang percaya harus punya hati seperti anak-anak, tulus dan rendah hati. Tapi selain dari tulus dan rendah hati juga masih banyak gitu loh yang bisa kita tiru dari anak-anak. Benar banget. Bahkan anak-anak juga bisa tiru dari kita orang dewasa. Asal tuh positif ya. Kalau aku setuju sama poin. Tadi kamu yang poin pertama kan? Iya, aku poin pertama. Aku poin ketiga. Percaya kepada Tuhan dengan hati yang tulus adalah contoh sikap seperti anak-anak yang Yesus maksud. Sama kayak yang tadi kamu jelasin sih. Apa kita mau bertanya ke Pak Pendeta? Pendeta? Iya, sama aja juga ya kita. Yang penting bahwa anak-anak itu dengan segala ketulusannya, tapi bukan berarti nggak bertanggung jawab. Benar. Gitu ya. Ya kita percaya pada Tuhan dengan segala ketulusan kita, dengan segala keinginan kemana anak-anak. Oke. Karena kita udah dengar semua pendapat nih dari Kita masing-masing. ya, dan bahkan pendeta juga. Benar banget. Sekarang kita mau minta pendeta untuk memberikan kesimpulan. Kesimpulan pelajaran kita meremajakan iman kamu, mengingatkan kita bagaimana Yesus dengan anak-anak. Sifat anak-anak itu mudah percaya, sangat mudah percaya. Itu sebabnya kalau anak-anak sudah mulai dikasih pelajaran yang baik, ya, dikasih pelajaran mengenai siapa Yesus sebenarnya, mereka tuh akan ingat, panjang mereka akan ingat. Kalau kita punya sahabat 13, mana anak-anak senang untuk merayakan sahabat 13, itu akan mereka ingat sampai kapanpun, oh sahabat 13, kalau saya di gereja ini sudah begini-begini, apa semuanya. Itu akan ingat. Karena memang anak-anak mudah untuk diajar. Itu sebabnya katakan didiklah orang muda selagi pada jalan yang benar kan. Jadi kalau dia sudah kecil, dia sudah dapatkan pelajaran yang benar, maka dia akan terus dapatkan jalan yang benar. Itu diajarkan bagi kita bahwa kepercayaan yang dimiliki oleh anak-anak harus juga kita miliki untuk percaya kepada Yesus dengan sepenuhnya dan berjalan sebagaimana anak-anak percaya kepada kita, kita juga percaya pada Tuhan dengan jalan yang Tuhan telah siapkan bagi kita. Oke, terima kasih pendeta atas kesimpulannya. Nah, sekalian nih pendeta, kami ingin meminta pendeta untuk mendoakan teman-teman Cornerstone yang menyaksikan dari rumah dan kami yang ada di studio serta pelajaran ke-9. Kita berdoa. Tuhan, Bapa dan Kali kami yang bertata dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih karena firman Tuhan, pelajaran 9 sudah kami dapatkan, yang mengingatkan kami agar kami percaya kepada Tuhan sepenuhnya dengan segala ketulusan kami dan tidak menggunakan hal lain untuk percaya padamu. Kami percaya sepenuhnya sebagaimana seorang anak kecil yang percaya kepada orang tuanya ataupun para dewasa. Ajar kami untuk selalu berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Berkati semua orang-orang muda dimanapun mereka berada dalam kehidupan mereka,
Dalam pendidikan mereka, juga yang sakit Tuhan berikan kesembuhan. Kami berdoa dalam nama Putra Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih pendeta. Terima kasih pendeta. Terima kasih guys. Sampai ketemu teman-teman yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.